Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Yolan. Saya dari KB Al-Fatih. Di sini Bunda akan bercerita tentang maling kundang. Yang akan mendengarkan cerita Bunda yaitu Ruri. Ruri, dengerin cerita Bunda ya. Baiklah, Bunda akan mulai ceritanya. Pada suatu hari, di daerah Sumatera Barat, di Padang, hiduplah seorang keluarga kecil, terdiri dari Mande Rubaya dan Malin Kundang. Ada yang tahu Mande Rubaya itu siapa? Mande Rubaya yaitu ibunya Malin Kundang. Malin Kundang ini hanya hidup berdua sama ibunya, karena ayahnya Malin Kundang sudah meninggal. Jadi Malin Kundang hidup hanya berdua dengan ibunya. Jadi hanya orang berapa? Orang dua, pintar. Mande Rubaya pekerjaannya yaitu menjual kue. Dia selalu banting tulang untuk membahagiakan anaknya yaitu si Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang tidak begitu merasa bahagia hidup berdua dengan ibunya, karena mereka tidak berkecukupan dalam kehidupannya. Jadi Malin Kundang memiliki cita-cita ingin menjadi orang kaya. Kalau Malin mau jadi orang kaya juga enggak? Terus kata si Malin Kundang, Ibu, cita-cita Malin Kundang ingin jadi orang kaya, karena Malin Kundang tidak hidup mewah. Dia hidupnya tidak berkecukupan, miskin. Semenjak Malin Kundang sudah menginjak remaja, Malin Kundang bilang sama ibunya, "Bu, Malin Kundang ingin merantau," katanya, "ingin merubah nasib dan kehidupan kita, karena ingin mengejar cita-citanya yang menjadi orang kaya tadi." Akan tetapi, ibunya Malin Kundang tidak mengizinkannya. Kata ibunya, si Malin Kundang, Mande Rubaya pun berkata, "Malin, ibu tidak mengizinkan Malin pergi. Kalau Malin pergi, ibu di sini dengan siapa? Kamu mau meninggalkan ibu, kamu tidak sayang ibu." Akan tetapi Malin Kundang tetap bersikeras ingin pergi. Datanglah kapal besar, kata si Malin. "Ibu, Malin tetap ingin merantau menaikin kapal itu. Ibu mohon, jangan tinggalkan ibu, Malin. Ibu tidak mengizinkan Malin untuk pergi." Karena ibunya sayang sama Malin, ibunya tidak ingin Malin untuk pergi meninggalkan ibunya. Akan tetapi, Malin tetap bersikeras ingin pergi, kata si Malin. "Ibu, Malin akan tetap pergi. Malin ingin mengejar cita-cita Malin menjadi orang kaya." Dengan berat hati, ibunya Malin Kundang pun berteriak, "Jangan tinggalkan ibu." Dengan meneteskan air mata, melepas kepergian anaknya si Malin Kundang, menaikin kapal besar. Dengan menangis ibunya. Kemudian sudah berapa tahun Malin Kundang merantau tidak juga kunjung pulang. Setiap harinya ibunya berdoa menanti kedatangan anaknya yang sangat dia sayangi itu. Ternyata di tempat rantauan si Malin Kundang sudah memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita. Dia sudah menikahi anak seorang saudagar kaya di sana. Ibunya Malin pun berdoa setiap malamnya kepada Allah. Kata ibu Malin, "Ya Allah, tolong kembalikanlah anakku kepadaku." Kemudian beberapa hari, kemudian banyak orang yang berkata, kalau akan ada kapal besar yang akan mendarat di pantai Padang. Mendengar hal itu, ibu Malin pun sangat senang sekali dan berharap kalau yang akan mendarat itu adalah anaknya. Orang-orang pun beramaian melihat kapal besar itu. "Wah, ada saudagar kaya datang," kata orang-orang menyambut kapal besar itu. Kemudian setelah kapal itu sampai di pinggir pantai, ternyata yang datang itu adalah si Malin yang menaikin kapal besar itu. Kemudian ibu Malin berlari dan teriak mengejar anaknya dengan memeluk tubuh si Malin. Katanya, "Anakku." Akan tetapi Malin tidak mengakui bahwa itu ibunya. Kata si Malin, "Siapa kau?" Malin Kundang tidak ingin mengakui ibunya karena malu ibunya berpakaian compang-camping, pakaiannya kotor dan ibunya sudah bungkuk dan batuk-batukan. Kata ibunya dengan terbatuk-batuk, "Ho ho ho, anakku." Padahal yang membesarkannya selama ini adalah ibunya, namun dia tidak mengakui ibunya. Dia malu kepada istrinya. Lalu istrinya pun berkata, "Apakah benar itu ibumu?" Kata si Malin, "Tidak, dia bukan ibuku." Terus istrinya pun berkata, "Bukankah kau bilang kepadaku kalau kau memiliki seorang ibu yang kaya? Tetapi kenapa ibumu berpakaian seperti itu?" Kata istri Malin. Akan tetapi Malin tetap bilang, "Tidak, dia bukan ibuku." Jadi ibunya tadi yang memeluk badan si Malin didorong oleh si Malin sampai jatuh ke tanah dengan kuat. Boom!
sebelum Bunda cerita lanjut lagi, Bunda mau tanya dulu sama anak-anak Bunda. Kita boleh tidak sebagai seorang anak berperilaku seperti itu kepada orang tua kita? Tentu saja tidak boleh. Untuk anak Bunda, sayangilah orang tua kalian, hormatilah mereka, karena mereka selalu ingin membuat kita bahagia. Kalau kita seperti itu, sama saja kita seperti malin kundang. Mau tidak jadi malin kundang? Tidak mau, pinter. Kita tidak boleh melawan orang tua. Kalau melawan orang tua itu namanya anak yang durhaka, nanti masuk neraka, pinter. Baiklah, Bunda lanjut cerita lagi. Setelah didorongnya, malin kundang langsung pergi menaiki kapal besar itu, meninggalkan ibu yang didorongnya tadi. Lalu ibunya pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mengapa anakku sendiri tidak mengakui aku sebagai ibunya?" Kemudian badai besar pun datang, petir datang, hujan deras, karena Allah murka karena malin kundang tidak mengakui ibunya. Padahal ibunya yang melahirkannya, tetapi anaknya sendiri tidak mengakuinya. Ngeri tidak? Takut nggak anak-anak Bunda? Takut ya? Masya Allah, merinding Bunda. Kemudian karena badai besar, kapal malin pun tadi ikut tenggelam dan hancur berhamburan. Lalu setelah badainya berhenti, orang-orang dan ibu malin pun mencari malin. Ternyata malinnya terdampar di pinggir pantai dan berubah menjadi batu. Sama seperti kerasnya hatinya yang seperti batu, yang tidak mau mengakui ibunya. Maka doa ibunya tadi terkabul, maka malin dikutuk menjadi batu. Nauzubillah min zalik, sungguh mengerikan. Sekian cerita dari Bunda. Bagus tidak ceritanya hari ini? Bagus, mengerikan ya. Ada yang takut dengarnya. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil, Ruri, dari cerita malin kundang? Yaitu satu, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, nanti dikutuk jadi batu, pinter. Dua, tidak boleh berbohong. Ruri sayang tidak sama orang tuanya? Kalau Ruri sayang sama orang tuanya, Ruri mau nggak doain orang tuanya? Ayo kita berdoa, Ruri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu masih kecil. Amin. Terima kasih Ruri telah mendengarkan cerita Bunda Yolan. Terima kasih juga anak-anak di rumah telah mendengarkan cerita Bunda Yolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.